Nah, ini penyebabnya. Sudahlah suaranya pelan, jarak antara jamaah dengan perempuan terutama ya, perempuan dengan laki-laki jauh. Ndak lo ada orang yang menyambung di belakangnya, lampu mati lo. Jadi di situ sering sekali ibu-ibu mendahului imam. Bapak Ibu kaum muslimin hamba Allah, mudah-mudahan ya, karena musola kita ini ya kecil ya, jadi kita tidak mendahului imam. Apa sanksinya mendahului imam? Akan dirubah kepala kita sebagai kepala keledai. Wak sholat tuh, kalau mendahului imam, di akhirat dibangkitkan badan-badan manusia, kaki-kaki manusia, tangan-tangan manusia, kepala-kepala keledai. Ini sanksinya orang yang mendahului imam. Tapi kalau kita tidak tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tuh kan nggak memberi hukuman kepada orang nggak mampu. Dia diberikan oleh Allah sesuai kemampuannya. Di belakang jauh nggak terdengar, itu uzur namanya. Kemudian fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Nah, ini kaidah bagaimana kita sholat berjamaah mengikut imam. Pertama, tidak boleh mendahului imam. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau sholat berjamaah dengan imam itu wajib menjaga kekhusyuan dan konsentrasi imam. Apa contohnya? Rasulullah SAW dia ingin sholatnya panjang. Dia berkeinginan memanjangkan bacaan sholat. Jadi ketika Rasulullah sedang sholat, terdengarlah suara anak menangis. Rasul gelisah. Akhirnya Rasul pendekkanlah bacaannya, karena Rasul iba perasaan ibunya. Jadi bagaimana perasaan ibunya terhadap anaknya? Yang jelas Rasulullah sudah tidak konsentrasi karena suara anak. Nah, disinilah perlunya kita menjaga anak. Ketika sholat itu terkhusus lagi. Mengapa dalam Islam itu begini, Pak? Sopnya laki-laki di depan, laki-laki dewasa. Kemudian sab laki-laki anak-anak di belakangnya. Kemudian sab perempuan anak-anak di belakang anak-anak. Kemudian di depan ibu-ibu. Kemudian baru sabnya ibu-ibu. Khairu sufufir rijali awwaluha wasarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wasarruha awwaluha. Ini aturannya. Jadi anakku memang didampingi, diawasi. Merasa diawasi, anak akan tenang. Merasa dijaga, akan tenang. Nah, sehingganya perasaan imam pun terjaga. Yang kedua, kalau bacaan imam itu terlalu panjang, tidak boleh kita sengaja mendehem-dehem, menegur imam. Jangan sampai seperti itu. Itu rusak konsentrasi imam. Terputus bacaan imam. Umpamanya yang dibacanya satu bab, kan ada bab-bab cerita ya. Bab-bab cerita di dalam ayat itu. Contoh, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Baru sampai situ berdehemnya. Kan alun selesai itu. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwasanya mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau sampai di situ terputus. Ayat selanjutnya kullama, masih ada lagi. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai membuat imam tidak konsentrasi. Ada yang selanjutnya, sholat berjamaah. Ketika imam mengamalkan sunnah, kita wajib mengamalkan sunnah. Contoh,
rukuknya terlalu lama, lebih dari bacaan tasbih. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. 3 kalinya. Sunnahnya itu bacaan minimal 3 kali. Allah selesai di awal 3 kali. Imamnya masih rukuk lama. Kiranya imam membacanya 7 kali. Kan bacaan itu minimal 3 kali. Atau imamnya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Awak dek talampau kancang, imamnya lagae, imam alun sudah, awaklah sudah 3 kali. Kesempatan Bapak Ibu, jangan rusak hati kita. Tidak khusuk di dalam membana imam, rusak khusuk kita. Berkata di dalam hati sedang sholat. Maka kesempatan ikuti sunnahnya. Yang wajibnya pembacaannya 3 kali, sunnahnya sampai 5, 6, 7 sampai tak terbatas. Sampai imam i'tidal. Ini cerdas di dalam beribadah. Begitu juga sujud. Sujud kok imam mengambil paket. Paket keutamaan namanya. Paket terkabulnya doa. Yang didoakan imam tuh jamaahnya. Bukan inyo surang saja, jamaahnya. Kesempatan tuh waktu sujud, kesempatan doa dikabulkan. Riwayat Bukhari disebutkan oleh Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksirud du'a. Hadis Muslim. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Rabb-nya adalah tatkala sujud, fa aksiru doa, maka ketika sujud perbanyak doa, kata Rasulullah. Dalam hadis yang lain, riwayat Muslim juga, ala wa inni nuhitu an aqra'al qur'ana raki'an aw sajidan. Wahai sahabatku, ketahuilah bahwasanya aku telah dilarang oleh Tuhanku untuk membaca Al-Quran ketika rukuk dan ketika sujud. Fa'ammar ruku'u fa'addimu rabba azza wa jal. Adapun tatkala rukuk, agungkanlah, fa'adhimu, agungkanlah rabba azza wa jal, Allah yang maha perkasa lagi maha mulia. Makanya bacaan rukuk ada yang subhana rabbiyal azim. Hadis ini fa'adhimu, agungkanlah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Itu tentang rukuk. Wa ammas sujudu, dan adapun tatkala sujud, fajtahidu fid du'a faqaminun ayustajabu lakum. Bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa, karena di saat itu sangat mungkin doamu mustajab, sangat mungkin doa dikabulkan. Oh, dimanfaatkan deh imam kau. Sujud pertama panjang, sujud kedua panjang, sujud ketiga panjang, seluruh sujud panjang. Dek karenanya membaca doa, doanya lah membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la 3 kali, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, atau yang lainnya. Masih ada bacaan-bacaan sujud itu masih banyak. Hanya tambah dengan doa. Apa ditambahnya? Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Dimintakan ampun kita semua, orang tua kita semua dimintakan ampun oleh imam. Makanya Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad menjelaskan, seorang imam kalau dia berdoa Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, doa untuk diri sendiri, bapak ibu sendiri, dia dikatakan mazlum, orang yang zolim kepada makmumnya. Nah, itu. Jadi bapak ibu harus menunggu, memanfaatkan apa yang dilakukan oleh imam. Itu kaidah bermakmum Bapak Ibu. Tidak ada istilahnya suuzon, tidak ada istilahnya mengatur-ngatur di dalam hati, tidak ada istilahnya menegur-negur imam dengan
Dehen-dehen. Paham Bapak Ibu? Paham. Yang selanjutnya, ketika sholat berjamaah bersama imam, wajib bersabar sampai imam selesai salam Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu imamnya udah salam yang pertama, emangnya sudah boleh Bapak Ibu tuh untuk mengucapkan salam. Adapun menanti sabar sampai imam salam yang kedua baru kita mengucapkan salam, itulah keistimewaan sabar. Bukankah Allah menyuruh kita sholat itu dengan sabar? Surat Toha, surat ke-35. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan kepada keluargamu untuk mengerjakan sholat dan bersabar di dalam mengerjakan sholat. Sabar tuh maksudnya, ya sabar dalam sholat tuh sholat seumur hidup. 1. Sholat setiap hari. 2. Sholat di awal waktu. 3. Surat An-Nisa 103 itu kan tentang wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu. Sholatlah maksudnya. Sholatlah, sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian, sampai datang keyakinan. Yo sholat sampai mati, itu orang sabar. Sholat setiap waktu, itu orang sabar. 5 kali sehari semalam, itu orang sabar. Kemudian orang-orang itu juga sholat di awal waktu dan sholat berjamaah, itu orang sabar. Sabar, hujan pun datang, panas pun datang, imamnya lama pun datang, aki-aki anak muda pun datang. Sabar menanti imam selesai sholat. Makanya sholat tarawih itu Bapak Ibu, sholat tarawih, siapa yang sholat bersama dengan imam sampai dia witir, sampai imamnya selesai, dia dicatat seperti orang yang sholat semalam suntuk. Ada pendapat ambo witirnya beko sela kalau lalalo, atau ambo beko mau tambah sholat di rumah, sholat imam 8 rakaatnya 11 jo witir. Saya kan pahamnya 23, saya tambahlah di rumah, nanti saya nggak ikut witir di sini. Dia putus, langsung dia sholat tarawih ditambah di rumah. Berapa mampu dia? Berapa mampu dia sholat? Sampai jam berapa mampunya? Kira-kira lay talok sampai subuh. Hah? Enggak kan? Rugilah dia. Ruginya gini, kalau dia bersabar saja tambah witir, ikut witir sempurna bersama dengan imam, sabar dia sampai menyelesaikan witir bersama imam, diberikan pahala sholat semalam suntuk sampai subuh. Seolah-olah pahala sholat sampai subuh. Kalau dia pulang walaupun 23 rakaat, ada tambahannya lagi, ya nggak sampai subuh dia sholat. Nah ini kan cerdas dalam menyikapi amal ibadah. Makanya bersabar sampai imam. Nah, jadi kalau imam salam pertama, yang lebih abdolnya jangan salam dulu, tapi tunggu salam yang kedua. Walaupun boleh, karena hukum salam yang kedua bagi imam itu sunnah. Tapi kesabaran kita dinilai oleh Allah SWT. Bapak Ibu, ini tentang adab sholat berjamaah ketika kita bermakmum dengan seorang imam. Kita harus mengetahui adab-adabnya dan kita amalkan, karena kita setiap hari sholat berjamaah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Iya, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pertanyakan masalah antara imam dengan si makmum. Kalau si makmum yang di belakang imam seharusnya harus mengetahui bisa menjadi pengganti imam apabila imam batal. Satu. Yang pertama Pak, langkah kerja Pak, sekiranya imam batal wudhu,
alangkah kerjanya untuk pindah. Sudah itu si lain apa kewajiban yang si makmum untuk maju ke muka langkah kerjanya. Nah, mungkin itu. Cara imam batal ya, wudhu keluar dari tempat sholatnya. Caranya ketika dia batal, tetap saja nggak ada yang diucapkan, nggak ada kata pemberitahuan, tetapi dia langsung meninggalkan. Dan bagaimana caranya? Boleh lewat di depan makmum atau membelah, dia lewat membelah makmum yang sedang berdiri, membelah saf. Kemudian kewajiban makmum yang di belakang maju untuk menggantikan posisi imam. Bergerak di dalam sholat ada kebutuhan, tidak membatalkan sholat. Jadi ketika imamnya sudah jelas-jelas batal, jangan imamnya tidak jujur, dia harus keluar dari tempat sholatnya. Sebab orang yang batal sholatnya itu haram sholat. Orang yang batal sholatnya haram sholat. Makanya apa-apa ibu-ibu yang bermakmum pun kalau sengat memang lapeh ya, lepas wudhunya, jangan sungkan untuk meninggalkan saf dan jangan malu kepada orang. Langsung saja kita cepat berwudhu. Kemudian berwudhu, imam selesai sholat, maka kita mendapatkan pahala sempurna sebagaimana orang yang tidak batal sholat sendiri kita. Nah, jadi acaranya atau adabnya, imam tetap meninggalkan tempatnya melalui boleh berjalan di depan makmum atau membelah saf makmum. Tapi kalau ada pintu keluar di depan, di dekat mihrab, dekat pengimaman, itu jauh lebih utama. Makanya kalau ada pintu langsung ke tempat berwudu, ketika di sini jadikan sholat, itu lebih baik. Ada lagi Bapak Ibu? Imam menyampaikan ayat jadi yang makmum harus melakukan dalam hati. Kalau kita nak mengikuti mana diam aja, tapi sesuai dengan dari imam. Iya. Wa idza qura'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, Al-Fatihah itu maksudnya, ya, fastami'u lahu, maka dengarkanlah bacaan itu. Wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, supaya engkau mendapatkan rahmat. Rahmat di situ diberikan pahala bacaan itu. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakannya, apabila sudah mendengar bacaan imam, karena qiraatul imam wa qiraatul makmum, bacaan imam itu sudah mewakili untuk bacaan makmum, dia mustami', dia hanya mendengar. Maka itu pun salah satu pendapat yang dibenarkan. Akan tetapi lebih afdal kalau kita sambil menyimak di dalam hati, karena itu bagian daripada mendengar secara khusyuk. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bisa konsentrasi, bisa memahami ayat yang dibaca oleh imam, itu namanya tadabbur. Mentadabbur itu jauh lebih utama, lebih afdal kan itu. Tapi umpamanya kalau kita hanya mendengarkan, itu pun sudah cukup, karena kita mendengarkan. Apabila sholatnya sir, baru kita wajib membaca. Begitu pendapat Imam Ahmad. Ada lagi Bapak Ibu? Tolong ingatkan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang fikih sujud. Apa Bapak Ibu? Fikih sujud. Karena lanjutan kajian ini, ya, fikih sujud itu memang pada poin berikutnya. Jadi insya Allah besok kita akan membahas tentang fikih sujud. Bagaimana sujud di dalam sholat, apa yang boleh di dalam sujud, perlu kita sampaikan. Seperti doa tadi itu kan boleh. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.